Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'ajja jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yad diyafatal ibadihi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa khusukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah adalah zat yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya. Allah lah yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah lah yang menciptakan kematian untuk kita. Allah lah yang memberikan rizki. Allah pula lah yang memberikan kita kesehatan serta waktu luang dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, sehingga di pagi hari yang cerah ini, hari di mana takbir, tahlil dan tahmid berkumandang sebagai salah satu bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua diliputi rasa bahagia dan senang karena masih dapat merasakan sekaligus merayakan hari yang mulia dan bahagia, yaitu hari raya Idul Fitri. Setelah 1 bulan kita berjuang menahan haus dan lapar, kita mengekang hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan di dalam hati demi untuk meraih ridhonya, dan semua itu tentunya merupakan karunia dan nikmat dari Allah yang senantiasa harus kita sadari dan selalu harus kita syukuri. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita menjadi bukti banyaknya nikmat yang kita terima. Bukan hanya lahir, namun nikmat batin pun terus mengalir di dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, nikmat Islam dan iman, serta nikmat yang tak terlihat di dalam kehidupan, maka janganlah sampai kita lupakan dan jangan sampai kita dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang akan kita dustakan? Semoga kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat daripadanya, dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah melalui lisan kita, serta mewujudkan syukur ini dalam kehidupan yang nyata dan menguatkan kesadaran bahwa Allah lah yang maha kuasa. Setelah puji syukur kita haturkan, salawat beserta salam tak lupa kita panjatkan. Semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan yang mulia
seorang nabi suci, rasul nan agung, pengikis habis kekafiran, penghancur lebur kekufuran, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahili menuju zaman yang madani, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in sampai kita semua yang mudah-mudahan diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya tujuan puasa adalah menciptakan manusia yang bertakwa. Dan dari ayat ini dapat kita pahami pula bahwasanya orang yang beriman kepada Allah itu tidak cukup hanya percaya bahwa Allah lah satu-satunya zat yang harus kita sembah. Tidak cukup hanya percaya bahwa Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta seluruh isinya. Tidak cukup hanya percaya bahwa Allah lah yang memberikan kehidupan, Allah lah yang memberikan rizki. Akan tetapi selain daripada itu, maka orang yang beriman pun dituntut untuk menyempurnakan keimanannya dengan ketakwaan. Iman dan takwa adalah 2 bagian yang tidak dapat dipisahkan. Ketika seseorang telah menyatakan diri bahwa dia beriman kepada Allah, maka ia harus menyempurnakan dengan ketakwaan. Dan ketika seseorang bertekad akan menjadi orang yang bertakwa, maka harus didasari dengan keimanan. Iman dan takwa adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun berbicara tentang takwa, para ulama banyak mendefinisikan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, at-taqwa hiya al-khawfu 'anil jalil. Yang dimaksud dengan takwa adalah perasaan takut yang ada di dalam hati seseorang kepada zat Allah yang Maha Agung. Dalam arti orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang hatinya senantiasa merasa takut kepada Allah. Makna takut kepada Allah tentu tidak dapat kita samakan dengan takutnya kita kepada makhluk. Ketika kita takut kepada makhluk, maka secara logika kita akan menjauhi apa yang kita takutkan. Secara contoh, orang yang takut binatang buas, maka dia akan menjauhi binatang tersebut. Akan tetapi tidak demikian dengan orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah bukan berarti hidupnya harus pergi menjauh menghindar dari Allah. Akan tetapi sebaliknya, orang yang takut kepada Allah adalah orang yang hidupnya senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna dekat kepada Allah pun tentu tidak bisa kita samakan dengan dekatnya kita kepada makhluk. Kalaulah kita dekat dengan makhluk, mungkin terukur oleh ruang dan jarak 1, 2, atau kita berhadap-hadapan, kita dikatakan dekat. Akan tetapi tidak demikian dengan dekatnya seseorang kepada Allah. Orang dikatakan dekat kepada Allah bukan di saat ia bisa duduk berdampingan atau berhadapan dengan Allah, karena itu adalah hal yang mustahil. Akan tetapi orang dikatakan dekat kepada Allah manakala hatinya memiliki rasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi seperti apapun. Ketika seseorang memiliki rasa bahwa dirinya dilihat dan diperhatikan oleh Allah, dimanapun dan kapanpun dan dalam keadaan apapun, maka akan muncul kesadaran
di dalam dirinya untuk senantiasa taat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Karena dia sadar benar bahwasanya walaupun manusia tidak ada yang tahu, walaupun manusia tidak ada yang melihat, walaupun manusia tidak ada yang mendengar, akan tetapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha memperhatikan. Sehingga muncullah di dalam kehidupannya ketaatan kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama, makna takwa imtitsalu awamirillah wa jatinabun nawahi, menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berusaha dan berupaya untuk menjalankan ketaatan serta kepatuhannya atas apa yang diperintahkan dan atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan telah mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang senantiasa berusaha berupaya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mampu meningkatkan kualitas, kuantitas dan intensitas ibadah kita selama bulan Ramadan. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan Ramadan sejatinya haruslah kita pupuk dan kita jaga selalu. Jangan sampai berlalunya bulan Ramadan beriringan dengan nurunnya intensitas dan kualitas ibadah kita. Atau dalam arti lain, jika di bulan Ramadan kita mampu meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, atau jika di bulan Ramadan kita mampu mengendalikan diri kita, menahan diri kita, jangankan dari perkara yang haram, bahkan dari yang halal sekalipun, kita jika belum waktunya kita mampu menahan diri. Atau jika di bulan Ramadan kita mampu menyisihkan sebagian harta kita untuk berbagi dan bersedekah, atau jika di bulan Ramadan kita senantiasa berusaha berupaya menjalankan ketaatan, berzikir, sholat berjamaah ke masjid, maka dengan berakhirnya bulan Ramadan bukan berarti semua itu pun ikut berakhir. Bukan karena Ramadan telah usai maka kita tidak lagi tadarus membaca Al-Quran. Bukan berarti dengan Ramadan telah selesai maka kita tidak lagi bersedekah, kita tidak lagi menjalankan ibadah kepada Allah, kita tidak lagi sholat berjamaah ke masjid. Akan tetapi setelah bulan Ramadan usai, kita harus tetap menjaga intensitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha berupaya istiqomah. Karena sejatinya tanggal 1 Syawal adalah gerbang untuk orang yang beriman membuktikan buah hasil daripada pendidikannya selama bulan Ramadan. Dan orang yang berhasil di bulan Ramadan adalah orang yang kualitasnya meningkat dari seorang mukmin menjadi muttaqin, yaitu orang yang bertakwa, orang yang senantiasa berusaha dan berupaya untuk menjalankan ketaatan serta kepatuhannya atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, memberikan gambaran kepada kita tentang karakteristik atau tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita usahakan, upayakan untuk kita teladani dan kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa kata Allah adalah orang yang gemar berinfak, bersedekah di jalan Allah, fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun di dalam keadaan sempit.
baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya, mengendalikan emosinya, menahan rasa marahnya, sekalipun ia bisa untuk mengungkapkan, meluapkan emosinya, akan tetapi dia lebih memilih untuk menahannya. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Karakteristik atau tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ketika orang lain berbuat salah, maka tanpa diminta ia sudah memaafkan terlebih dahulu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian orang yang bertakwa adalah orang yang muhsinin, orang yang gemar berbuat baik. Jangankan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, sekalipun kepada orang yang jahat, yang zalim kepadanya, ia tetap berbuat baik kepadanya. Kemudian dari ayat berikutnya Allah menjelaskan orang yang bertakwa adalah ketika ia terlanjur tanpa disadari dia berbuat salah, maka segeralah ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari yang mulia ini, marilah kita berdoa semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengangkat derajat kita sehingga kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa dua keuntungan. Satu, Allah berikan di dunia, dan yang kedua, Allah berikan di akhirat. Di dunia Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dalam hidupnya berusaha berupaya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan untuknya solusi, jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang dia hadapi. Ma'asyiral muslimin, tanpa kita pungkiri, di dalam menjalani kehidupan sering kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan hidup. Baik permasalahan yang menyangkut diri pribadi, keluarga, tempat kerja, lingkungan dan sebagainya. Persoalan hidup yang ringan, sedang atau bahkan berat sekalipun. Dan setiap permasalahan hidup dapat kita lewati, dapat kita lalui. Hakikatnya bukan karena kita pintar, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita hebat, akan tetapi karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan dari Allah akan senantiasa ada, akan selalu datang untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Yaj'al lahu makhraja. Tidak sampai di situ, di dunia pun Allah menjanjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berusaha berupaya menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan memberinya rizki dari jihad yang tidak disangka-sangka. Rizki itu maknanya luas. Rizki bisa bermakna harta, rizki bisa berarti kesehatan, rizki bisa berarti waktu yang luang, rizki bisa berarti kita diberikan keluarga yang tentram, anak, istri yang soleh dan soleha, atau diberikannya hati kita yang tenang, merasa nyaman di saat kita menjalankan ketaatan beribadah kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak sampai di situ, di akhirat pun Allah menjanjikan keuntungan bagi hambanya yang bertakwa, yaitu orang yang berusaha berupaya menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Allah sudah menyiapkan satu tempat yang begitu luas. Di dalam Al-Quran disebutkan arduhas samawati wal ardh, luasnya seluas hamparan bumi dan langit yang 7. Dan tempat tersebut penuh dengan kenikmatan dan keindahan. Kenikmatan dan keindahannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak bisa, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlihat oleh mata, dan tidak bisa dibayangkan oleh hati manusia bagaimana indah dan nikmatnya tempat tersebut. Tempat tersebut adalah surga. Dan surga Allah siapkan, Allah ciptakan bukan untuk orang yang banyak hartanya. Surga Allah ciptakan bukan untuk orang yang tinggi pangkat jabatannya, luas ilmu dan wawasannya, cantik atau tampan rupawannya.
Akan tetapi surga Allah ciptakan hanyalah untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita rasakan dan kita rayakan di hari yang mulia ini tentu jangan sampai membuat kita lalai, jangan sampai menjadikan kita lupa akan sosok orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita. Orang tua adalah sosok yang mulia yang harus kita hormati, harus kita sayangi selamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik, karena mereka adalah sumber keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, bagi orang yang masih memiliki orang tua atau orang tuanya masih ada dalam keadaan sehat dan masih bersama, jagalah dan muliakanlah mereka. Janganlah sekali-kali kita mengeluarkan perkataan atau ucapan yang bisa menyakiti, menggores perasaan kedua orang tua kita. Dan bagi mereka yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ziarahilah makamnya. Panjatkanlah doa kepada Yang Maha Kuasa agar mereka diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya dan diberikan tempat yang mulia di sisinya. Kita harus sadari, sesukses apapun kita takkan lepas dari jasa dan doa orang tua kita. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, sungguh tidak akan bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Maka wajar jika Rasul mengatakan ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemarahan daripada orang tua kita adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Oleh karenanya, di hari yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh barokah ini, mari kita bersama-sama mendoakan semoga kedua orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan. Semoga mereka akan tetap terjaga Islam dan imannya saat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang tua kita yang telah tiada, kita doakan mudah-mudahan mereka diterima iman dan Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, serta diberikan kenikmatan dan kemuliaan di sisinya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa